Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Kamila Tunuha dari kelas BKI 3C NIM 2012122191. Pada kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi kelompok saya, yaitu pengaruh desain universal terhadap kemandirian difabel. Langsung saja saya sampaikan ringkasan materinya sebagai berikut. Desain universal itu menurut saya ialah suatu desain pada sebuah bangunan atau suatu tempat yang desainnya itu bisa digunakan oleh semua orang, baik itu orang normal maupun orang penyandang difabel. Nah, pada materi yang saya bahas kali ini itu membahas tentang dua masjid, yaitu Masjid UIN Sunan Kalijaga dan Masjid Kampus UGM. Pada kedua masjid tersebut sudah menerapkan desain universal. Kalau pada suatu bangunan itu sudah menerapkan desain universal pada bangunannya, maka hal itu bisa mempengaruhi kemandirian seorang difabel. Kemandirian yang dimaksud di sini seperti difabel itu tidak bergantung pada orang lain. Dia bisa melakukan suatu hal tanpa bantuan orang lain, walaupun dia memiliki sebuah keterbatasan. Selanjutnya, seorang difabel ini akan lebih percaya diri saat pergi ke suatu tempat yang sudah menerapkan desain universal tersebut dan tidak merasa takut, malu, atau minder. Jadi, kesimpulannya, penerapan desain universal itu sangat berpengaruh pada kemandirian seorang difabel. Selanjutnya, saya akan menyampaikan ringkasan materi kelompok 4, yaitu tentang difabel dalam Al-Quran. Langsung saja saya sampaikan ringkasan materinya sebagai berikut. Konsep difabel pada Al-Quran itu bisa kita lihat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai keberagaman, entah itu jenis kelamin, suku, bangsa, negara, agar kita sesama manusia itu bisa saling mengenal dan saling menghargai, bahwa manusia itu berbeda-beda dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kita sebagai manusia itu tidak boleh menilai individu lain hanya dari fisiknya saja, karena kesempurnaan seseorang itu terletak pada kecerdasan, spiritual, akhlaknya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menilai orang itu tidak boleh hanya dari fisiknya, namun dari sifatnya, akhlaknya, dan perilakunya yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Jadi memang Allah itu menciptakan manusia sangatlah beragam. Mau seperti apa bentuk manusia itu adalah kehendak dari Allah. Pada masa sekarang ini banyak orang yang memandang difabel itu orang yang terkena kutukan dari Tuhan. Padahal konsep itu salah, karena penyebab terjadinya difabel itu ada dari berbagai hal. Bisa saja berasal dari faktor genetik atau keturunannya, atau bisa saja seseorang itu menderita sebuah penyakit yang membuat ia menjadi difabel, atau seorang itu melakukan tindak kejahatan lalu mendapatkan hukuman dan membuatnya menjadi seorang difabel. Pada Al-Quran itu terdapat sikap positif terhadap difabel. Misalnya, difabel itu diberikan semacam rukhsah atau keringanan dalam menjalankan ibadah dan disesuaikan dengan kondisi seseorang difabel itu. Contohnya pada ibadah sholat. Nah, kita sebagai manusia dapat memberikan dukungan terhadap seseorang yang menjadi terkena difabel dengan cara menyebut difabel dengan cara yang tepat atau tidak merendahkannya. Lalu kita juga bisa membantu seorang difabel itu ketika membutuhkan kebutuhan dasar di dalam hidupnya. Lalu kita bisa mengadakan semacam kegiatan yang dapat memberdayakan difabel tersebut. Sekian penyampaian ringkasan materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.